Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Fauzia, NPM 1911000209 dari kelas 7E Manajemen, Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jasa Anggana Garut. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi dan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah teori pengambilan keputusan. Agar tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan. Yang akan saya bahas pada kali ini yaitu teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Ada beberapa teknik untuk menyelesaikan sebuah pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Di antaranya ada 3 cara. Yang pertama yaitu penentuan nilai harapan atau expected value. Yang kedua yaitu nilai kesempatan yang hilang atau opportunity loss. Yang ketiga yaitu nilai harapan informasi sempurna atau expected value of perfect information. Nah, apa itu pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko? Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian, di mana hasil yang diperoleh harus ditanggung sebagai konsekuensi. Langsung saja ke cara yang pertama, yaitu nilai harapan. Nilai harapan ini merupakan jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Dalam pengambilan keputusan ini selalu diusahakan untuk memilih keputusan dengan nilai yang maksimum atau optimal, atau bisa dikatakan juga nilai yang paling terbaik. Nah, ada soal dari nilai harapan ini. Langsung saja kita akan bahas. Soal yang pertama ini yaitu seorang pembuat mainan anak-anak harus memilih salah satu dari 3 jenis desain. Sebut saja desain 1, desain 2, dan desain 3. Keuntungan dari hasil penjualan atau payoff sangat tergantung pada permintaan meningkat, stabil, atau menurun. Masing-masing probabilitasnya adalah 20%, 70%, dan 10%. Ada beberapa kemungkinan. Kalau dia memilih desain 1, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun, besar keuntungannya adalah Rp650.000, kemudian Rp400.000, dan Rp25.000. Kemungkinan yang kedua, kalau dia memilih desain yang kedua, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun, besar keuntungannya adalah Rp740.000, Rp440.000, dan minus Rp10.000 atau rugi. Dan terakhir, kalau dia memilih desain yang ketiga, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun, besar keuntungannya adalah Rp750.000, minus Rp400.000, dan minus Rp125.000 atau rugi. Maka dengan menggunakan kriteria nilai harapan ini, payoff terbesar atau payoff maksimum yang akan dipilih oleh si pembuat mainan apa? Mari kita lakukan penyelesaian. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu dalam tabel agar kita mudah melihatnya ya, atau merincikannya. Ada alternatif desain 1, 2, 3, dan ada probabilitas meningkat, stabil, dan menurun. Seperti kita lihat di tabel. Maka cara penyelesaiannya yaitu kita hitung satu persatu expected value-nya
atau nilai harapannya untuk alternatif desain yang pertama. Kita hitung dari probabilitas penjualannya, itu 650.000 dikali 0,20 ditambah 400.000 dikali 0,70 ditambah 25.000 dikali 0,10. Maka hasil yang didapatkan adalah 412.500. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, 740.000 dikali 0,20 ditambah 440.000 dikali 0,70 ditambah min 10.000 kali 0,10, maka hasil yang didapatkan adalah 455.000. Untuk desain yang ketiga, itu 750.000 dikali 0,20 ditambah min 400.000 dikali 0,70 ditambah min 125.000 dikali 0,10. Hasil yang didapatkan adalah minus 142.500. Nah, minus ini artinya dalam keadaan rugi ya teman-teman. Nah, maka bisa kita lihat dari hasil atau expected payoff yang telah kita hitung, EP atau expected payoff yang desain kedua lebih besar dibanding EP1 dan EP ketiga. Maka desain yang harus dipilih oleh si pembuat mainan tersebut adalah desain nomor 2, di mana tingkat keuntungan yang akan diperoleh adalah Rp455.000, dan ini dapat terlihat bahwa EP kedua memang hasil yang paling optimum. Selanjutnya yaitu cara yang kedua, nilai kesempatan yang hilang. Apa itu nilai kesempatan yang hilang? Nilai kesempatan yang hilang adalah sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihnya satu alternatif atau tindakan dengan alternatif terbesar. Untuk menentukan keputusan ini berdasarkan nilai kesempatan yang hilang secara rasional, dipilih dari nilai EOL yang minimum atau terkecil. Jadi kita harus memilih nilai yang paling kecil agar supaya kita tidak menerima penyesalan yang begitu berat. Berarti kita menyesal yang lebih ringan seperti itu. Langsung ke contoh soal. Nah, dilihat dari tabel berikut ada alternatif investasi, kemudian prospek pasarnya lesu, normal, dan cerah. Probabilitasnya 0,15, 0,30, 0,55. Nah, berdasarkan tabel di atas, jenis investasi mana yang harus dipilih jika menggunakan kriteria opportunity loss? Mari kita hitung. Nah, di sini penyelesaiannya. Caranya sama seperti soal yang sebelumnya. Tinggal alternatif investasi A, B, C dikalikan dengan probabilitasnya. Seperti berikut. Untuk yang EOLA sama dengan 45.000 dikali 0,15 ditambah 15.000 dikali 0,30 ditambah 20.000 dikali 0,55 sama dengan 22.700. Nah, selanjutnya yaitu yang IOLB 25.000 dikali 0,15 ditambah 20.000 dikali 0,30 ditambah min 10.000 dikali 0,55, yaitu hasilnya 4.250. Dalam min ini seperti tadi ya sama, yaitu berarti dalam keadaan rugi. Untuk yang C itu 35.000 dikali 0,15 ditambah 60.000 dikali 0,30 ditambah 50.000 dikali 0,55.
sama dengan 50.750. Nah, dari IOL ketiga ini, karena kita harus memilih nilai yang paling terkecil agar kita dapat meminimalisir rasa penyesalan tersebut, maka jenis investasi yang dipilih adalah investasi B dengan EOL yang terkecil adalah 4.250. Seperti itu. Selanjutnya yaitu cara yang ketiga, nilai harapan informasi sempurna. Nah, nilai harapan informasi sempurna ini adalah selisih antara nilai harapan dengan nilai informasi sempurna dan nilai harapan tanpa informasi sempurna. Nah, ada rumus untuk menghitung nilai harapan informasi sempurna, yaitu EVPI sama dengan EPWPI dikurangi EV, atau bisa kita lihat pada contoh soal berikut ini. Nah, ini dia soal nilai harapan informasi sempurna. Soalnya seperti ini. Manajer suatu perusahaan kontraktor PT XYZ sedang mempertimbangkan kemungkinan permintaan fasilitas ke depannya. Terdapat 3 alternatif fasilitas, yaitu besar, medium, dan kecil. Dalam satuan jutaan rupiah ya, dinyatakan dalam nilai sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Ada alternatif fasilitas, yaitu besar, medium, dan kecil. Kemudian ada kemungkinan permintaan ke depannya, ada di masih rendah, sedang, dan tinggi. Seperti dapat dilihat nilai-nilainya. Ketika fasilitas besar, ketika rendah nilainya 6, ketika sedang nilainya 20, ketika sedang masih tinggi nilainya 40, dan begitu pun ke bawahnya. Pertanyaannya, berdasarkan tabel ini, jenis investasi apa yang harus dipilih jika menggunakan kriteria EVPI? Mari kita selesaikan. Untuk penyelesaiannya, cara penyelesaiannya sama, yaitu tinggal mengkalikan dengan probabilitasnya ya. Di sini ada 0,1, 0,3, dan 0,6. Pada posisi rendah 0,1, posisi sedang 0,3, dan posisi tinggi 0,6. Nah, seperti yang sebelumnya, kita hitung dulu satu persatu alternatif tindakan ya, atau di sini berarti alternatif fasilitas. Untuk EV besar, 6 dikalikan 0,1 ditambah 20 dikali 0,3 ditambah 40 dikali 0,6 sama dengan 30,6. Begitupun seterusnya EV medium dan EV kecil. EV medium dihasilkan 32,1 dan EV kecil hasil yang didapatkan yaitu 15. Kemudian kita lanjut menghitung dengan rumus yang tadi saya sampaikan, yaitu ini ya, rumus yang ini, rumus ini. Yaitu EVPI diambil dari nilai-nilai yang paling besar dari tabel di sini. Diambil dari nilai yang paling besar. Misalkan ini di rendah, nilai yang paling besar yang mana? Yaitu 15. Untuk di fase sedang, nilai yang paling tinggi yaitu angka 28. Dan di fase tinggi, nilai yang paling tinggi yaitu 40. Nah, maka untuk menghitungnya dimasukkan ke EVPI ini dan dikalikan dengan probabilitas
nya. Maka dihasilkan 33,9. Nah, setelah ini kita juga menghitung dari EV atau yang terbesar dari hasil terbesar dari sini. EV langsung dikurangi dari EV yang ini. Ini yang terbesar dari ini yaitu EV medium 32,1, maka kita tulis ke bawahnya. Sehingga kita dapat memasukkan ke dalam rumus. Yaitu EV/WPI dikurangi EV. Yaitu EV/WPI hasilnya yaitu yang tadi di atas 33,9 dikurangi 32,1. Dan hasil yang didapatkan yaitu 1,8. Nah, telah selesai pembahasan dari tugas soal teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila kurang jelas dan kurang dapat dimengerti, karena saya juga dalam tahap belajar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.